Di Morosi, Sulawesi Tenggara, kami berhasil merekam batu bara yang digunakan untuk mengoperasikan smelter nikel. Hal serupa yang juga direkam Yusuf saat melintas di kawasan PT Indonesia Wedabay Industrial Park atau IWIP. Batu bara dari wilayah ini membuat para nelayan merugi dan terancam kesehatannya. Kalau dirawat tuh apa? Limbah batu bara. Nome? Iya. Nah, itu dia. Tangan jadi begini nih. Ini kondisi pesisir Teluk Weda sekarang. Nah, sebenarnya ada satu cerita yang belum saya sampaikan di perjalanan sebelumnya. Jadi sebelum kami tiba di Kendari dan merekam smelter serta pulau kecil bernama Wawonii, saya dan Mas Dandi sempat singgah di Pomala. Di sana kami merekam para petani dan nelayan yang menjadi korban tambang nikel. Di episode yang lalu, saya sempat menyinggung lokasi tempat kami menerbangkan drone ada di wilayah permukiman suku Bajo. Tambang ini beroperasi sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk. Sedimentasi berwarna coklat seperti ini memenuhi pesisir pantai. Dan hal yang paling mengganggu kami adalah menyaksikan anak-anak suku pengembara laut ini bermain di antara air keruh. Tak jauh dari permukiman ini, kami menyambangi lokasi persawahan yang dekat dengan tambang nikel. Dua petani yang kami jumpai mengeluhkan masalah sedimentasi yang merusak produktivitas tanaman padi. Nah, lumpurnya kayak gini dia yang datang ini. Campur air ya. Para petani menduga sedimentasi berasal dari tambang nikel yang beroperasi di tempat yang lebih tinggi. Sedimentasi itu lalu masuk melalui saluran irigasi, hingga mencemari sawah, terlebih jika intensitas hujan sedang tinggi. Ini kan di atasnya ini kan ini merah ini. Nah, buahnya kan hitam kan? Yang hitam tuh lumpurnya ya, aslinya Pak ya? Ah, ini aslinya. Ini yang endapannya ini, yang datang ini. Iya. Yang di bawah air kan? Ini tanah asli nih. Itu aslinya. Iya, sementara yang merah Ini ini yang di atas. Ini Iya, kan Bapak iya, injak itu langsung iya. kelihatan. Iya, ini yang Ah, ini itu. ini kan Ah, ketara itu. ini Pak. Iya. Iya. Ini ya. Ini. Itu sudah endapan lumpurnya. Iya, itu sudah depan rumpur Pak. Ini mengandung besi, Ini sudah zat besi. zat besi. Iya. Dan itu sama sekali tidak cocok untuk padi. Enggak bisa Pak. Biasanya Bapak dulu pengaruh ke hasil panen tonasenya berapa? Berapa ton? Ini biasanya 25 karung lah. Nah, berarti Setengah hektar? Iya, setengah hektar dia dapat 2,5 ton lah, anggaplah 2,5 ton. Itu kalau dia kena air merah itu langsung turun. Sampai berapa? Itu bisa sampai cuman 15 atau 10. Itu. 15 sampai 10. Iya. 10 karung. 10 karung. Iya. Berarti 150. Iya, 1.500 kilo. Satu Ya, setengah satu ton. Iya, jadi dia Dari 2,5 ton. iya, dari 2,5 turun itu. Turun 1 ton. Ah. berarti. Di rugi maksudnya dari mana? Dari manapun, dari pemerintah kah, Ah, perusahaan kah? Itu waktu pertama Pak, waktu ini cuman pupuk saja. Pupuk ada dua sak enggak salah. Itu anunya katanya dari PMS itu. Itu yang cuman itu saja yang nanti ruginya untuk ini. Apa menutupi kerugian petani? Pun enggak apa, karena bayangkan kalau sudah masuk padi begini sudah besar baru dimasuki air merah kan dia langsung turun drastis dia punya kehidupannya Pak. Jadi kita kasih turun lagi pupuk maupun itu dua sak dikasih belum bisa, masih kita bisa tambah lagi.
Saya dan Farid kembali ke Desa Sagea di Weda, Halmahera Tengah. Usai meliput pulau-pulau kecil di Teluk Buli, Halmahera Timur, kami ingin rehat sejenak. Bersama Adlun dan kawan-kawan dari Sef Sagea, kami menyusuri Sungai Sagea. Daerah aliran sungai atau Das Sagea ini menjadi salah satu sumber penghidupan penting yang memenuhi kebutuhan air warga secara turun-temurun. Jadi ini ambil buat air minum. Ini bisa langsung diminum, enak sekali nih. Nah ini. Dan sayang rasanya, jika jauh-jauh keliling Halmahera, namun belum mencoba segarnya air di Sungai Sagea. Hal yang akan sangat mewah dan langka bagi kita yang sehari-hari tinggal di kota sepadan Jakarta. Puas bermain air, kami lalu berkunjung ke sisi hutan Sagea yang masih asri dan terjaga. Wilayah hutan yang secara administratif masih menjadi bagian dari Desa Sagea. Dan di sini, tak hanya hutan yang dijaga oleh warga. Ada hal lain yang membuat kami makin takjub. Ternyata, di bagian hulu dari Sungai Sagea, terbentang kawasan kars yang eksotik. Dan kawasan ini punya daya tarik wisata gua. Warga sekitar menyebutnya Gua Bokimoruru atau Batu Lubang. Saya jadi teringat awal ekspedisi di Gunung Kidul, Yogyakarta, saat menyusuri Gua Jomblang bersama Farid. Menurut riset dan temuan para ahli, jalur gua ini memiliki panjang hingga 9 km yang terhubung langsung ke jaringan sungai bawah tanah, menjadikannya salah satu sistem sungai bawah tanah terpanjang di Indonesia. Terakhir dipetakan itu di ekspedisi dari tim dari Prancis tahun 8788 itu dipetakan kurang lebih 9 km. Ini panjang gua ini. Jadi jadi ini kan sungai masuk kemudian naik ke darat, jadi ada vertikal, ada horizontal. Selain keindahan dinding kars, bagian dalam gua ini juga menawarkan pemandangan yang tak kalah menakjubkan. Batu-batu stalaktit dan stalagmit ini terbentuk akibat pengendapan mineral selama ratusan hingga ribuan tahun. Masyarakat setempat percaya gua ini adalah tempat bersemayam para leluhur yang turun-temurun menjaga dan melindungi alam Sagea. Namun sayangnya, kawasan kars Sagea ini juga tak luput dari incaran konsesi perusahaan tambang, baik itu tambang nikel atau tambang batuan kars yang digunakan untuk mengolah or atau biji nikel. Gua ini dia memang menjadi satu gua dari ada sekian banyak gua yang berada tersebar di kawasan kars Sagea. Nah, sayangnya saat ini kawasan gua ini juga masuk dalam konsesi pertambangannya PT First Pacific Mining. Tak hanya menyimpan sumber cadangan air dan melindungi keragaman hayati, ekosistem kars Sagea ini juga menjadi sumber ekonomi yang nyata bagi warga. Tapi dalam 1 bulan pendapatan bagaimana? Sabar baru lebaran tuh, itu 18 juta. Pendapatan omsetnya 18 juta selama lebaran. Lebaran itu 1 minggu. Itu 1 minggu 18 juta dari persewaan perahu. Berarti masuk omsetnya 3 kata ada kalau ada tambang di sekitar kawasan ini. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa kalau tambang di sini, tidak bisa. Akan rusak ini jalan. DP air juga ya? Rusak. Sagea ini menjadi salah satu koridor Key Biodiversity Area atau KBA. Karena itu keanekaragaman hayatinya cukup tinggi tuh, baik itu burung-burung, kemudian tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, apalagi sungai itu luar biasa nih fungsi ekologis yang dirasakan oleh masyarakat tuh. Ini airnya sedap sekali nih, Bang. Ini sedap dari merek-merek botolan. Tuh dulu. Halo. Bagaimana kesannya di sini? Oh, mantap. Bagus ya? Bagus.
Saya rasa warga di sini tampaknya hidupnya baik-baik saja sebelum adanya pertambang nikel. Tapi selang beberapa bulan saya pulang meliput dari Desa Sagea, Adlun dan kawan-kawan Chef Sagea mengirimkan saya sebuah video. Dan nampaknya bencana dari video inilah yang mereka khawatirkan akan terjadi. Saat ini saya melaporkan dari jembatan Desa Sagea untuk memberi informasi mengenai kondisi sungai Desa Sagea saat ini yang kita lihat bersama di belakang saya ini warnanya terjadi dari tadi subuh. Keruhnya sungai Sagea ini diduga akibat alih fungsi hutan dan adanya aktivitas pertambangan nikel di wilayah hulu yang membawa sedimentasi saat hujan hingga bermuara ke laut. Tak hanya mencemari sungai, kejadian banjir pun bahkan terjadi di beberapa titik desa sekitar kawasan Teluk Weda. Salah satunya Desa Lukolamo, desa yang dilewati oleh daerah aliran sungai atau Daskobe. Desa ini ada di Kecamatan Weda Tengah, yang merupakan wilayah inti dari lokasi berdirinya Proyek Strategis Nasional Industri Nikel Teluk Weda atau Weda Bay. Menurut riset Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, telah terjadi 12 kali banjir besar yang merendam desa-desa sekitar kawasan Weda Bay sejak tahun 2020. Dan ini adalah salah satu peristiwa banjir terbesar di Weda Tengah pasca wilayah hutan dan sekitarnya dialihfungsikan untuk kepentingan tambang dan industri nikel. Dalam 10 tahun terakhir, hutan primer di wilayah Halmahera Tengah telah berkurang seluas 26.000 hektar. Padahal, kawasan hutanlah yang secara ekologis berfungsi sebagai spons alami untuk menyerap dan mengatur cadangan air tanah saat musim penghujan. Bencana banjir ini tak hanya merusak lingkungan, tapi juga menghambat aktivitas perekonomian warga. Ribuan warga terpaksa mengungsi. Distribusi kebutuhan pokok pun terhambat. Dan jika berhitung soal kerugian, tentu warga sekitarlah yang paling merasa dirugikan. Nasib yang sama yang juga dialami oleh warga di Sumatera saat terjadi banjir bandang beberapa bulan lalu hingga sekarang. Pak, kalau kerugian sendiri berapa, Pak? Kita punya itu taksir sekitar 150 juta, Kak, Pak. Saya rasa selalu wargalah yang paling banyak menerima dampak buruk jangka panjang dari pertambangan. Padahal kekayaan alam di sekitar wilayah mereka sudah dihabisi dan dinikmati oleh perusahaan. Sepertinya cerita Ben dan Mas Dandi soal nikel di Sulawesi nggak akan jauh beda. Ini adalah kali kedua kami berangkat dari Kendari menuju Pulau Wawonii. Bedanya kali ini, kami menggunakan kapal feri dan mengajak salah satu mahasiswa sekaligus aktivis bernama Taichi. Ia berasal dari Pulau Wawonii dan aktif membantu advokasi warga di pulau itu. Di Pulau Wawonii, tepatnya di Desa Roko-Roko, kami ingin merekam bagaimana kualitas lingkungannya, terutama sejak tambang nikel beroperasi di atasnya. Kami dengar para warga mengeluhkan air keran yang keruh. Kami mendatangi rumah warga yang pertama. Tante, gimana kabar Tante? Ada apa ini, Pak?
Ini wartawan dari mana kah ini? Buat dokumenter. Jangan hanya dokumenter Kalau saja, saya- Pak. kalau saya meliput, karena kita ini kita sudah kecapean ini. Kita sudah kecapean ini mah diwawancarai terus. Tahu-tahunya juga di sebelahan sana. Saya temannya Kurus Dianto. Jadi itu kita sudah bosan untuk diwawancarai terusan. Tidak ada tanggapan sampai ini hari tidak ada tanggapan. Ini untuk saya sudah menulis. Teman rekan saya juga sudah menulis di sini. Kami pernah datang juga dengan tim. Teman-teman itu memperhatikan, tetapi semua itu kembali ke pengambil kebijakan. Kita tidak punya kuasa seperti itu. Kira-kira harapan Ibu apa dengan banyaknya pemberitaan tetapi tidak mempan juga pemerintah? Bagaimana Ibu melihat? Apa? Tanggapan saya, Pak, harus dicabut ini perusahaan. Itu kita punya tanggapan, hanya itu satu-satunya. Iya, hanya itu satu-satunya kita punya tanggapan. Harus dicabut iupnya ini. Setelah menjelaskan maksud kedatangan kami, Ratna mengajak kami melihat air yang biasa ia gunakan. Tidak jalan ya? Tidak jalan. Itu supaya jangan bohong. Toh? Nah, di sini juga di WC saya tidak jalan juga. Ini. Itu tidak jalan juga ya? Tidak jalan. Sedangkan di bawah ini kan lumpur. Di bawah ini, di atas ini kan jernih, tapi di bawah sudah lumpur. Tah? Lihat buktinya di bawah itu lumpur tuh. Bisa saya kasih mas tangan saya? Bisa. Garuk saja di bawah. Itu berlumpur ya itu. Berlumpur. Lalu beberapa warga lain mengajak kami melihat pemandangan air keruh yang lebih mengerikan. Sama sekali nggak bisa dipakai buat apa-apa, Bu, ya? Nggak bisa. Ini dari sungai mengalir, yang ini dari sumur terdekat yang warga angkat katanya. Setelah melihat keruhnya air, hal pertama yang kami lakukan adalah memastikan apakah benar keruhnya air ini memang dipengaruhi oleh tambang yang beroperasi di atasnya. Dan di momen itu juga, warga mengajak kami untuk melihat langsung sumber mata airnya. Itu di dalam adalah sumber mata air. Pipanya tersambung ke dalam. Iya. Masuk gua ya? Iya, masuk gua. Oke, tamam. Begitu tiba di sumber mata air di dalam gua, kami menyaksikan sedimentasi lumpur telah memenuhi gua ini. Siku ya? Hampir sesiku. Wah, ini sampai siku dalamnya. Sedimentasi inilah yang masuk melalui pipa yang menyalurkan air ke rumah-rumah warga.
Selain mencemari air, sedimentasi juga terlihat menempel di stalaktit-stalaktit gua. Sedimentasi yang menempel di stalaktit adalah alarm bahaya. Ini menandakan rusaknya filter alami di sekitar gua yang seharusnya menjadi jantung pemurnian air dalam siklus hidrologi kita. Sumber airnya sudah tercemar. Lumpur merah, ini stalaktit dinding gua. Dulunya batuan kapur kan, yang katanya dulu agak putih. Ini yang sudah tertutup lumpur ini, stalaktit. Menurut warga, sebelum perusahaan tambang nikel beroperasi di atasnya, sumber mata air ini masih digunakan. Sejak tahun 2020-2021 sampai tahun 2023, dia tidak bisa digunakan lagi. Sumber air ini? Iya, sumber air mata air Banda ini. Di waktu yang berbeda, warga juga menunjukkan sedimentasi yang mencemari sumber air lainnya, yaitu sungai. Ini sebelum beraktivitas tambang di sini, dua-duanya sungai ini dipakai masyarakat. Tapi setelah tercemar satu sungai ini, tinggal satu yang kami pakai sampai sekarang ini. Sedimentasi lalu memenuhi sungai dan terbawa sampai ke lautan. Dan bahkan ini bukan bencana terakhir yang dirasakan warga. Ketika kami hendak ke kebun warga, kami harus melewati bekas longsoran berbahaya seperti ini. Jalur ini putus akibat longsor dari lokasi tambang. Setelah melihat semua kerusakan yang terjadi di Pulau Wawoni'i, warga sudah pasti dirugikan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang paling diuntungkan? Tambang nikel yang beroperasi di atas pulau kecil ini adalah milik PT Gema Kreasi Perdana atau GKP. PT GKP adalah anak perusahaan dari Harita Group. Harita Group adalah bisnis konglomerasi yang dimiliki oleh keluarga Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Nama yang sama yang juga kami sebutkan memiliki smelter nikel bernama PT HPAL di Pulau Obi. Lim Haryanto Wijaya Sarwono juga konsisten setiap tahunnya masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Kekayaannya kini mencapai 4,9 miliar dolar atau setara dengan kurang lebih 82,66 triliun rupiah. Dan tentu, Lim dan perusahaannya tak sendirian datang menyedot sumber daya alam di pulau ini. Tapi ada andil pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga Presiden di dalamnya. Maret 2022, puluhan warga berkumpul dan membuat posko untuk menghadang alat berat yang ingin beroperasi di atas perkebunan mereka.
Ratna juga hadir saat itu. Ini kan saya punya kain kapan ini. Kalau saya mati di sini, kamu bunuh di sini, kamu orang kuburkan di sini. Jangan di mana-mana. Ketika itu, pihak perusahaan bersama aparat polisi dan TNI tengah membujuk warga untuk memberikan tanah mereka. Gak apa-apa, kita jangan malu Bu untuk mengakui ini, tapi jangan malu juga untuk bersikap baik untuk kemaslahatan orang banyak. Ibu dapat pahalanya Bu. Bener deh, tolong saya minta Ibu dibukakan hatinya Bu. Tidak mau saya. Saya tidak mau. Jangan bilang tidak bisa, tapi cari jalan keluarnya Mas. Ini kasihan kita nunggu begini, saya juga kasihan dengan Mas semuanya sama keluarga. Usah kasihan sama kita. Ya, oke, kalau nggak mau dikasihanin nggak apa-apa. Saya hanya cuman kasihan dengan semua orang yang sudah nunggu. Ini saya di belakang ini semua masyarakat yang udah ingin kerja Pak. Pemerintah pun juga sudah mendukung. Ini saya melakukan kayak gini Pak Wakil sama Pak Bupati tahu loh. Jadi artinya nih keberadaan kita nih sudah sah nih, sudah legal nih. Kapolda tahu, Dandim tahu, dan Rem tahu. Bahkan Presiden mendukung investasi ini segera jalan. Saya hanya minta numpang alat ini jalan aja. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa keras-kerasan. Saya juga keras. Nah, kan jadi nggak jalan. Ya, kamu keras sekali saya lihat. Saya keras. Ya, kamu keras, kita akan keras juga. Ya. Dan ini risiko kamu tahan. Ya, kamu siap. Ini siap ditahan nih karena menghalangi kegiatan tambang nih. Bawa sore hari ini, bawa ke Polda. Tolong kasih. Lebih banyak polisi. Pak, amankan Pak. Kami mohon Pak, keamanan Pak. Kenapa diterobos ini? Kita punya lahan dipaksa. Kita dipaksa Bapak Presiden. Kenapa dipaksa kita? Sejumlah warga yang tanahnya telah direbut kembali beberapa bulan kemudian. Mereka melawan dengan menanam bibit dan membawa bendera. Setelah menyaksikan semua ini, terlepas dari profesi kami sebagai jurnalis, tapi kami merasa ini adalah bentuk penjajahan baru dengan komoditas yang berbeda. Ini buah pala. Dulu sebelum modern, inilah yang memanggil bangsa Eropa menjajah kita. Pala. Tapi sekarang, tanah yang mengeluarkan pala ini, inilah yang menyebabkan penjajahan kembali. Penjajahan baru. Tanah merah. Saya kasih tahu mereka gitu, bukan warga asing kita ini. Tunjukkan di mana kita mau tinggal kita. Di negara apa yang kita mau tinggal? Kalau memang bukan warga Indonesia. Nggak ada pelik kemanusiaannya memang orang ini nggak ada. Nggak ada rasa kasihannya, nggak ada. Percuma itu pada Pancasila. Iya percuma. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia toh. Nggak ada ketuhanan, nggak ada kemanusiaan. Mereka ada orang ini, nggak ada kemanusiaan betul-betul. Saat malam, kami mengajak beberapa warga melihat lahan mereka yang telah beralih menjadi lokasi tambang.
tolong sampaikan mereka, bapak-bapak, kami ini kita tolak betul-betul ini perusahaan ini harus pulang. Malam setelah nobar bersama warga itu, kami dapat kabar bahwa besok para warga akan melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Konawe Kepulauan. Dan kami diundang untuk meliput itu. Jangan menerima data yang tidak jelas. Saya kira pihak kepolisian lebih tahu itu dibandingkan kami. Kalau perlu ganti DPRD dengan pihak kepolisian. Yang mau bicara terkait sumber yang perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap tercemarnya sumber mata air Desa Rokorokoraya. Dengan warnanya seperti ini warnanya Pak. Kira-kira sikapnya seperti apa? Begini warnanya. Saya minta. Kita mencari saluran air, Pak. Ibu saya. Perasaannya berapa? Hanya pihak dengan uang. Warga tak berhenti di sini. Mereka lalu mengajukan gugatan terhadap izin tambang PT GKP yang dinilai melanggar Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan setelah melewati berbagai tahapan di pengadilan, warga menang. Kemenangan warga ini akhirnya diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali atau PK dari pihak perusahaan dan pemerintah pada November 2025 lalu.
Saya diantar oleh warga ketika hendak meninggalkan Pulau Wawoni. Dalam perjalanan saya berpikir, jika Pulau Wawoni saja yang termasuk pulau kecil dan secara aturan tak boleh ditambang tetap diterobos, bagaimana dengan nasib tempat-tempat lain yang bukan kategori pulau kecil? Kami lalu menemukan jawaban itu di perjalanan selanjutnya. Kehidupan warga pesisir di Pulau Besar Sulawesi dan Maluku Utara juga tak kalah mengkhawatirkan. Baik mereka yang tinggal dekat dengan area pertambangan, hingga mereka yang hari-hari hidup di lingkaran smelter nikel.